Panggil saja aku Roy. Dan aku sebenarnya tidak terlalu yakin dengan apa yang aku alami. Semuanya terlihat cukup nyata dan membuatku cukup merinding saat memikirkannya kembali. Ku coba tulis cerita ini sesuai ingatanku. Walaupun mungkin ada beberapa hal detail yang terlewatkan. Aku adalah anak tunggal dan hanya tinggal bersama ayahku. Ibuku meninggal saat aku berumur 2 tahun. Sehingga hubunganku dengan ayahku sangatlah dekat. Ayahku kuanggap sebagai sosok pedoman selama hidupku. Bagaimana tidak, yang menjalankan peran sebagai ayah yang tegas, cari nafkah, bahkan pengganti sosok ibu hingga saat ini. Aku bahkan bisa bercerita segala hal yang aku alami pada ayahku. Mulai dari masalah dengan lingkunganku, pacar, hingga hal lainnya. Dan ayah selalu mencoba berpikiran terbuka dan mengajariku tanpa mengintimidasi. Pada suatu hari, aku mengantarkan ayahku ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Karena jalur penerbangan ayahku tidak tersedia di Bandung. Setelah selesai mengantarkan ayah ke bandara, aku langsung meluncur kembali ke Bandung. Perjalanan bolak-balik Bandung-Jakarta, lalu ke Bandung lagi membuatku cukup lelah. Setelah mengantar, aku pun pulang ke Bandung dengan kondisi yang sangat lelah. Hingga sampailah pada saat itu. Ketika aku akan pulang, aku menghentikan mobilku di salah satu lampu merah di Jalan Riau. Karena saat itu lampu memang sedang merah. Kulihat jam menunjukkan jam 11 malam. Jalanan cukup sepi saat itu. Hingga seseorang yang entah dari mana datangnya tiba-tiba mengetuk pintu kaca mobilku. Seorang pria yang tidak terlihat jelas wajahnya, karena topi berwarna hitamnya itu menutupi sebagian wajahnya. Pria itu memakai kemeja yang seluruh kancingnya dibuka dan menggunakan kaos berwarna hampir sama dengan topinya itu, warna-warna gelap. Dia memegang 2 butir permen di tangannya, seperti hendak menawarkan permen itu padaku. Ia juga menunjuk-nunjuk sesuatu di dalam mobilku. Tidak. Dia seperti menunjuk ke arah kursi sebelahku itu. Ku tengok arah kursi sebelahku, tidak ada apa-apa. Sedikit keheranan, aku membuka sedikit kaca jendela mobilku itu dan mendengarkan apa yang hendak disampaikan pria itu. Suaranya cukup parau dan gagap, membuatku cukup sulit mengerti apa yang dia katakan. Tapi aku pun menangkap perkataannya itu yang berkata, "A, boleh ikut, A?" Ya, kira-kira dia berkata seperti itu. Aku hanya melambaikan tangan menandakan tidak, lalu melajukan mobil saat lampu hijau.
Aku melihat lagi ke arah spion. Pria tersebut tetap berdiri terpaku di tengah jalan. Seharusnya hal itu lewat dengan biasa saja. Namun entah kenapa tiba-tiba perasaanku tidak enak. Setibanya di rumah, aku bicara tentang kejadian di jalan tadi dengan Mang Dede, penjaga di rumahku. Tapi Mang Dede hanya menggeleng-gelengkan kepala dan mengira bahwa ya mungkin aku bertemu dengan orang yang kurang waras atau pengemis. Aku pun berpikir seperti itu. Tapi entah kenapa ada perasaan yang lain. Perasaan aneh yang mengganjal. Hingga akhirnya aku menelepon ayahku dan menceritakan kejadian yang aku alami tadi. Ya, mungkin bisa dibilang agak lebay. Setiap orang pun pernah mengalami kejadian didatangi oleh pengemis yang meminta-minta. Aku juga ingin menganggapnya itu hal wajar, tapi entah kenapa sosok itu selalu muncul seakan terekam jelas di pikiranku. Aneh. Aku menceritakan ini pada ayahku lewat telepon. Hingga aku mendapat tanggapan yang berbeda. Ayahku mendengarkannya dengan cukup serius dan bertanya lagi pada aku untuk mendeskripsikan pria tersebut. Bahkan ayahku meminta aku untuk menceritakan lebih detail lagi seperti apa sosok yang kutemui di perempatan lampu merah itu. Aku jelaskan dengan detail apa yang laki-laki itu pakai: topi, kemeja, dan bicaranya agak sedikit gagap saat itu. Hingga ayahku pun terdiam cukup lama. Ayahku berkata agar aku memberitahu Mang Dede untuk mengunci semua pintu rumah dan pagar. Hah? Kok tiba-tiba kayak gitu sih? Ya, dia mewanti-wantiku untuk mengunci semua pintu rumah dan pagar. Dan dia juga berkata akan menelpon pamanku. Begitu ucap ayahku yang terdengar serius dan cukup panik. Lalu ayahku menutup teleponku. Aku yang masih merebahkan diri di kamar mencoba mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Ayahku tadi sempat berkata tentang suatu hal ketika umurku masih 4 tahun. Aku coba mengingat apa yang terjadi 4 tahun ketika umurku 4 tahun. Tapi seperti mengingat sesuatu yang tidak mungkin, karena itu sudah sangat lama sekali. Aku pun menyerah dan memutuskan untuk mengingatkan Mang Dede soal pesan ayah barusan tadi, agar mengunci pintu dan semua pagar. Belum sempat aku beritahu Mang Dede, bentar. Aku melihat seperti ada bayangan orang yang mondar-mandir di depan pintu kamarku. Aku beranjak ke pintu dan perlahan membuka pintu itu sambil berkata,
Mang Dede? Mang Dede? Hah? Tiba-tiba ucapanku terhenti ketika di depanku berdiri pria yang kutemui di tengah jalan tadi. Tangan kirinya menawarkan 2 buah permen ke arahku, persis seperti tadi. Tapi kini tatapannya sangatlah tajam. Dia bukan seperti hendak menumpang atau ikut, tapi dia menyodorkan tangan yang satunya lagi seperti dia akan menarik tanganku, seperti akan mengajakku pergi dengan suara yang parau dan terbata-bata. Dia pun berkata, sekarang ikut sama saya. Pria itu tersenyum dengan wajah yang mengerikan. Bagaimana bisa dia masuk ke dalam? Aku hanya berdiri seakan-akan aku membeku untuk beberapa saat. Hingga ketika aku berhasil menggerakkan badanku, aku langsung menutup pintu, membanting pintu itu dan mundur menjauh dari pintu itu. Tapi sepertinya pria itu tidak menjauh dari depan kamarku. Terdengar samar tertawa seorang pria sambil mengetuk-ketuk kamarku dan sambil berkata, ikut. Sambil terus terdengar suara tawanya yang membuatku cukup ketakutan setengah mati. Hingga tanpa sadar, aku sudah berada di pojok kamarku dan berteriak-teriak. Nggak! Saya nggak mau ikut! Pergi! Aku berteriak berkali-kali, tapi hanya membuat tertawanya semakin keras dan semakin keras lagi dari sebelumnya. Dan tiba-tiba gagang pintu itu bergerak-gerak, seakan dipaksa untuk dibuka dari luar. Lalu pintu itu terbuka dan yang kulihat di depan pintu itu adalah Mang Dede dengan wajah yang khawatir karena mendengar teriakanku dan menemukanku duduk di pojok kamar yang sedang ketakutan. Mang Dede lalu membawaku keluar dan memeriksa seluruh rumah karena aku berkata ada orang yang aku temui di jalan tadi berhasil masuk ke dalam dan tadi berada tepat di depan pintu kamar. Mang Dede tidak menemukan apa-apa atau menemukan adanya tanda-tanda orang masuk, dan semua pintu juga jendela sudah dikunci. Sekitar 1 jam kemudian, pamanku datang ke rumah untuk melihat keadaanku dan cukup heran mendengar ceritaku. Lalu menceritakan apa yang terjadi pada aku pada saat umur 4 tahun. Saat itu sore hari dan aku sedang bermain di halaman rumah tanpa pengawasan nenekku, hingga aku dihampiri oleh seorang pria yang menawarkanku permen dan sebuah mainan. Pria tersebut bertanya di mana orang tuaku, tapi setelah mendengar ibuku sudah tidak ada, ia berkata kalau ia bisa mengajakku bertemu dengan ibuku asal aku ikut dengannya. Dan katanya saat itu aku pergi bersama pria tidak dikenal itu. Untungnya sebelum aku dan pria itu berjalan lebih jauh, ayah dan pamanku yang kebetulan baru saja pulang kerja melihatku bersama orang yang tidak dikenal. Singkat cerita, saat pria tersebut dihampiri oleh ayahku, ia langsung lari. Ayahku mengejarnya, meninggalkanku bersama pamanku. Tapi naas,
Saat sudah cukup jauh berlari, pria tersebut tertangkap oleh ayahku. Ia terus melawan sehingga ia berhasil lepas dari ayahku. Namun, dia tertabrak oleh sebuah mobil karena terus berlari tanpa melihat adanya kendaraan yang melaju cukup kencang dari arah sebaliknya. Badannya terpental hingga mengakibatkan pria itu meninggal dunia. Dan ketika aku ceritakan, ciri-ciri pria itu memang sangat mirip dengan apa yang mendatangiku semalam. Satu hal yang membuat pamanku cukup merinding adalah orang itu sudah meninggal. Ya, pria itu yang hampir menculikku itu sudah meninggal. Tapi dia mendatangiku lagi, menghantuiku. Apa mungkin itu arwah penasaran dari arwah penculik itu? Walau alam.